Energi Gen BIPB untuk negeri. Pada bulan Juni dan Juli 2021, Gen BIPB melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya webinar Support to Sustain, Save Our Earth, Save Our Future. Berikut cuplikannya. Tahun ini itu BNPB sudah mencatat sampai April ya, sekarang kan sudah bulan Juni. Jadi ini datanya sampai April itu ada 1.205 bencana alam. Dan bencana yang dihasilkan dari bencana hidrometeorologi itu ya, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, itu kemudian cukup banyak karena dia paling sering 501 kali. Itu saja untuk banjir. Puting beliung 339, tanah longsor 233. Jadi bencana hidrometeorologi yang selama ini kita tahu semua penyebabnya adalah perubahan iklim, itu sudah seberasa ini di Indonesia. Tapi yang aku mau mengingatkan aja adalah kenaikan suhu temperatur bumi ini kan dikarenakan tadi penebalan selimut gas rumah kaca yang mengelilingi bumi. Tapi selimut gas rumah kaca ini yang kita sering kadang bisa lupa, itu bukan hanya dari emisi yang keluar, melainkan net emisi gitu. Penambahan emisi di lapisan selimut ini. Penambahannya dari mana? Dari emisi yang dikeluarkan dari pembakaran, dari aktivitas manusia dan lain, dikurangin oleh penyerapan emisi. Yang nyerap emisi siapa? Hutan, lahan, laut gitu. Jadi kasusnya ini sekarang, kasusnya dunia sekarang adalah di mana emisinya bertambah, tapi penyerapannya berkurang gitu. Nah, ini juga mungkin tadi merangkum yang tadi ya, jadi isu krisis iklim ini bukan hanya ngomongin air, laut, hutan, langit gitu ya. Kita ngomongin ekonomi, kita ngomongin kesehatan. Tadi beberapa kali disebut juga dari masalah COVID, dari masalah misalnya demam berdarah juga gara-gara sekarang hujan yang nggak menentu, di mana-mana ada kubangan air, nyamuk merajalela gitu. Itu salah satu hal juga. Keamanan pangan juga tadi karena kekeringan, gagal panen lebih sering dan lain-lain. Keamanan global, keadilan sosial sudah jelas, HAM sudah jelas karena yang dirugikan itu adalah masyarakat yang rentan gitu. Dan masyarakat rentan ini yang mungkin banyak sekali mengalami ketidakadilan, perampasan lahan dan lain-lain. Solusinya apa sih Kak? Solusinya tuh hampir nggak ada gitu. Yang bisa kita lakukan ya tadi di sini, kalau kata di sini tuh ya memitigasi tadi supaya dampaknya nggak semakin parah. Ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Pertama kritis itu adalah ke peraturan dan pembangunan yang ada gitu. Jadi kita harus coba lihat lagi di peraturan apa yang sudah ada gitu ya. Apakah peraturan itu sebenarnya memperbanyak emisi atau enggak gitu ya. Terus bagaimana efek pembangunan di sekitar kita? Apakah itu memperburuk atau enggak gitu. Makanya kita harus kritis sama yang ada dulu. Yang berikutnya adalah suarakan gitu ya. Kalau kalian teman-teman ada keresahan itu ya harus disuarakan, benar-benar disuarakan dalam konteks ini ya minimal lah di sosial media itu kalian sampaikan gitu. Kalau kalian mungkin nggak bisa ikut aksi gitu ya. Yang selanjutnya ya aksi gitu. Kalau di sini nanti ada Kak Mel yang paling saya kagum sekali sama Kak Mel karena Kak Mel jago banget nih dalam beraksi, melakukan protes gitu. Tapi di satu sisi ya teman-teman, ini aksi ini nggak cuma sekedar protes atau demo. Gitu. Teman-teman misalnya mahasiswa bisa bikin kajian seperti hari ini, membuat diskusi, dan juga melakukan aksi-aksi nyata melewat menjaga lingkungan dari meja makan, menjaga lingkungan dari lemari, atau menjaga lingkungan dari mengelola sampah, itu juga bisa dilakukan. Begitu setidaknya kritis, suarakan, aksi itu jadi hal yang paling penting gitu. Yuk Gen BIPB kritis, suarakan, dan aksi. Oh iya, di sini ada yang suka rebahan gak sih? Yuk kita lihat cuplikan dari webinar bahaya di balik nikmatnya rebahan. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian ini selama ini menjadi geng rebahan, nah jangan-jangan, ini masih jangan-jangan ya, jangan-jangan kalian tuh memiliki excessive daytime sleepiness. Nah, sebenarnya apa sih EDS ini gitu ya? Jadi EDS ini kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin rasa kantuk yang berlebihan pada saat siang hari, daytime gitu ya. Nah, kalau dari definisinya itu sebenarnya ketidakmampuan tubuh untuk menjaga
keterjagaan, jadi wakefulness, dan juga kesadaran alertness during the major waking episodes of the day. Jadi selama jam atau periode di mana kita seharusnya terjaga gitu. Nah, sebenarnya kalau kenapa sih kita tuh jadi bawaannya pengen ngantuk mulu gitu ya? Tadi ada tuh beberapa di polling yang memang bawaannya ngantuk gitu dan pinginnya rebahan gitu. Jadi biasanya ini memang manifestasi atau bentuk dari kurangnya durasi tidur. Jadi tidurnya nggak cukup, insufficient sleep. Bisa juga karena tadi ya kualitasnya yang kurang baik sehingga bawaannya masih ngantuk tuh di pagi hari. Harusnya kita bangunnya segar tapi kita aduh kok ngerasa ngantuk banget ya, aduh pengen tidur lagi gitu. Jadi bawaannya pengen rebahan mulu. Diniatin tuh udah mau jogging tapi karena kayaknya tidurnya kurang ya jadi kayak masih capek, udah aku mau tidur lagi gitu misalnya. Nah selain tadi durasinya kurang ya kualitasnya juga kurang gitu. Jadi mungkin ada yang tidurnya panjang gitu ya atau nggak pas 7 jam. Tapi kayaknya nggak bisa pules gitu karena mungkin mikirin aduh nih skripsi saya gimana, aduh nih kok susah banget sih ujiannya dan lain-lainnya gitu. Biasanya mungkin karena overthinking dan lainnya gitu ya. Dan itu bisa mengaruhi kualitas tidur. Nah, lalu juga memang ada masalah fisiologis. Jadi ini memang masalah dari fisik yang menyebabkan kita mengantuk, bawaannya ngantuk mulu di siang hari. Nah, ini ada sleep apnea, ada sleep inertia. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa banget nih, yang pertama banget perlu kita lakukan adalah kita mesti sadarin kenali gejala yang dirasakan. Jadi teman-teman di sini perlu mengenali diri lebih dalam. Ini kalau misalnya saya menjadi geng rebahan ini karena apa ya? Terus apakah ini sudah parah banget atau gimana gitu? Kalau misalnya sudah parah banget dan kalian kayaknya merasa butuh penanganan lebih lanjut, nah kenapa nggak coba ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater gitu? Nah nanti di sini kan akan dapat diagnosisnya lebih pasti kayak penanganannya seperti apa, terus nanti juga karena diagnosisnya udah pasti ya kita juga kami para tenaga profesional juga tahu nih tindakannya akan seperti apa dan lainnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin masih belum sempat ke tenaga profesional, nah coba dulu pakai pertolongan pertama pada diri sendiri gitu. Jadi ini P3K-nya untuk masalah EDS ya atau kelelahan. Nah, jadi terkait dengan masalah tidur, sebenarnya kita perlu banget melakukan sleep hygiene. Sleep hygiene ini apa sih? Jadi sleep hygiene adalah aktivitas atau ritual yang membantu kita untuk mendapatkan kualitas tidur yang mumpuni gitu. Nah, apa aja tuh sleep hygiene? Jadi sleep hygiene ini ada 3. Ada aktivitas yang bisa dilakukan sebelum tidur, aktivitas di siang hari, jadi ini di saat kita terjaga, dan yang terakhir adalah terkait dengan tidur gitu ya, aktivitas tidur. Nah, kalau aktivitas menjelang tidur ini ritualnya adalah misalnya hal-hal terkait yang bisa membuat teman-teman merasa rileks sebelum tidur. Nah, misalnya gimana tuh? Misalnya mungkin ada yang mandi dulu sebelum tidur supaya tidurnya enak gitu. Atau minum susu sebelum tidur katanya bisa membantu tidur lebih nyenyak. Meditasi, relaksasi, atau mungkin mencium aromaterapi supaya lebih tenang dan lebih rileks gitu ya. Jadi kalian nanti bisa tidurnya lebih enak. Atau mungkin berdoa buat yang terbiasa untuk melakukan doa sebelum tidur dan lainnya. Gitu. Jadi ini aktivitas yang memang bikin kita ngantuk gitu dan kita rileks. Nah, salah satu dan hal lainnya adalah jauhkan dari gadget. Gadget itu justru membuat kita semakin terjaga dan kita jadi nggak rileks gitu. Jadi sebisa mungkin gadget itu tidak digunakan ketika kalian memang beneran mau tidur gitu. Jadi kalau mau main gadget ya berikanlah waktu, misalnya kayak 30 menit sebelum tidur. Jadi nanti pas udah 30 menit menjelang tidur, kalian benar-benar aktivitasnya hanya fokus untuk membuat kalian merasa ngantuk. Nah, lalu yang di bagian saat kita terjaga pada siang hari, nah ini juga ternyata ada beberapa aktivitas yang membantu meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Misalnya berjemur di pagi hari, olahraga, terus juga kurangi kafein. Saya rangkum di sini ya. Kira-kira penyakit apa sih yang bisa muncul karena terlalu sering rebahan? 1, terkait dengan posisi rebahannya yang berkepanjangan. Bisa terjadi nyeri punggung bawah, low back pain. Bisa nyeri leher, nyeri pergelangan tangan dan nyeri tangan. Ya, nomor 2, karena dia rebahan terus, nggak pernah olahraga, yang terjadi apa? Bisa terjadi obesitas ya. Sebenarnya obesitas atau gemuk berlebih ya, istilahnya obesitas ya. Gemuk berlebih. Nah, dampaknya apa gemuk berlebih? Ada macam-macam lagi nanti. Bisa penyakit tulang, penyakit sendi, bisa terjadi resiko penyakit jantung,
kemudian resiko diabetes mellitus, dan sebagainya. Dengan rebahan juga tidak aktivitas banyak, ototnya kekuatannya berkurang, tulangnya berkurang, sendinya berkurang. Yang penting adalah semakin berkurang kekuatan otot, tulang, dan sendi, yang terjadi adalah kalau dia mau aktif akan semakin berat, akan jadi susah gitu loh. Sehingga dia jadi malas latihan, malas olahraga. Semakin malas olahraga, semakin lemah lagi nanti otot, tulang, sendinya, ibarat cycle of death istilahnya, lingkaran yang terus berulang. Semakin lemah semakin malas latihan, semakin malas latihan semakin gemuk semakin sering rebahan, semakin sering rebahan semakin lemah lagi, dan terus menerus yang harus dicegah, kira-kira gitu. Nah, yang berikutnya ini dampak lain-lain, mungkin tadi ada aspek psikologi juga tadi ya, mungkin saya terlambat bergabung. Dampak dari rebahan banyak ya, mulai dari sulit tidur malam, mungkin tadi udah dibahas, stres, kemudian gangguan mood, sukanya marah-marah terus, mungkin kayak gitu. Bisa juga sampai chronic fatigue istilahnya ya, dia lemas terus, males ngapa-ngapain, maunya ya rebahan lagi. Tapi semakin rebahan semakin banyak masalah yang akan muncul kan gitu. Terus gimana sih, kadang kan kita tetap ya namanya rebahan, ya gimana lagi ya, mungkin harus dilakukan, tetap harus rebahan. Boleh kok rebahan, tapi harus diimbangi dengan apa? Satu, minimal banget stretching ya, rebahan 1 jam 2 jam, habis itu bangun dulu, tiap setengah jam bangun dulu, peregangan, nanti ada gambarnya, tangan, pergelangan tangan, leher, punggung, lutut, kaki ya, minimal banget teman-teman itu di sela-sela rebahannya adalah stretching ya. Tetap rebahan jangan lama-lama, tapi kalau harus rebahan jangan lupa stretching. Nomor 2 adalah secara berkala olahraga. Nggak harus di luar rumah kok, di dalam ruangan bisa. Teman-teman lihat di YouTube banyak panduannya, latihan yoga misalnya, gerakan yang gampang-gampang dulu aja. YouTube yoga for beginner misalnya, untuk pemula, yoga untuk pemula. Ya, itu stretchingnya dapat, penguatan ototnya dapat, dan nggak harus pergi kemana-mana. Mulai yang gampang-gampang aja, nggak harus yang susah-susah ya. Nomor 3 adalah aktivitas di luar rumah juga harus ya. Kita tadi udah bahas tulang, sendi, otot bagus kalau kita banyak aktivitas ya. Mungkin COVID yang meningkat, kemudian pembelajaran jarak jauh, teman-teman kan di dalam kamar terus, mungkin di rumah terus. Boleh aktivitas di luar rumah, kecuali memang dilarang gitu ya. Tetap teman-teman boleh aktivitas di luar rumah, pakai protokol kesehatan, pakai masker misalnya. Kemana dok? Misalnya ke masjid ya, kalau daerahnya daerah yang aman, protokol kesehatannya jalan, boleh jalan ke warung lah, ke masjid lah, atau mungkin jalan-jalan ke taman lah yang nggak banyak orang. Tapi ingat, tetap social distancing, karena kita nggak hanya bicara masalah tulang sendi juga, sekarang kan lagi banyak COVID dan sebagainya ya. Kemudian olahraga outdoor juga boleh, olahraga sendiri, jogging sendiri misalnya nggak ada orang lain, silahkan dilakukan untuk kesehatan tulang ya. Makanan bergizi jangan lupa, mungkin anak kos siapa tahu ya, mahasiswa makan mie instan terus, nggak ada gizinya. Udah nggak ada gizinya, rebahan terus, yang terjadi apa? Kekuatan ototnya jadi jelek kan gitu. Dan cukup tidur malam ya. Wah, ternyata rebahan banyak banget ya bahayanya. Yuk kita mulai ubah pola hidup kita. Oh iya, selain aktif membuat beberapa webinar, Genbi IPB juga aktif di berbagai platform sosial media loh, salah satunya di Medium. Genbiers boleh banget nih follow Medium Genbi IPB supaya nggak ketinggalan artikel-artikel yang menarik banget. Salah satunya tentang rebahan juga loh. Selain Medium, Genbi IPB juga punya Instagram nih. Yuk di follow supaya nggak ketinggalan acara-acara seru dari Genbi IPB. Dan yang gak ketinggalan, Genbi IPB juga punya TikTok loh. Di TikTok kita sering banget share informasi mengenai investasi, iklim, atau tentang keuangan. Jadi jangan lupa di follow juga. Nantikan terus ya acara-acara dari Genbi IPB. See you next time, Genbiers!